Kalaupun Allah panggil kokoh sekarang juga harus siap. Ya. Janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya pastikan kokoh Islam. Saya nggak tahu umur kapan, bisa juga saya duluan, tapi kondisi kokoh udah kritis. Setengah otak kokoh sudah tergenang darah. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terdengar kabar tentang seorang yang kontroversial. Dia bernama Agustan, telah tutup usia. Wah, ini adalah sesuatu berita yang sangat mengagetkan, di mana beliau semasa hidupnya selalu memberikan statement-statement yang kontroversi, yaitu terhadap kekristenan, penghujatan, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya kepada orang-orang Kristen, namun kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita melihat rekam jejak dari seorang yang bernama Agustan ini, begitu luar biasa. Beliau melakukan penghujatan. Namun di akhir hidupnya bukan nama baik yang ditinggalkan, tetapi suatu berita yang tidak menyenangkan. Saya teringat salah satu ayat Alkitab di dalam Amsal 22 ayat yang pertama bagian A. Di situ Alkitab mencatat nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Tentunya ini menjadi perenungan bagi setiap kita yang masih hidup. Mari kita belajar untuk terus menanamkan atau mempertahankan nama baik kita, karena itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Kita melihat detik-detik Agustan ketika dia menghadap kepada Sang Pencipta. Mari kita simak video ini. Bagus. Coba koko ngomong La ilaha illallah. Coba La ilaha illallah. Allahumma aktim lana bil islami, lana bil imani, lana bi husnil khotimati, lana bi husnil khotimati, lana bi husnil khotimati, lana bi husnil. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kondisi Koko sebentar lagi masuk ICU, otak Koko sebelah kiri tergenang darah. Koko harus ikhlas, ini cara Allah gugurkan dosa. Kalaupun Koko harus dipanggil Allah, harus siap. Kalaupun Allah panggil Koko sekarang juga harus siap. Ya. Janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya pastikan Koko Islam. Saya nggak tahu umur kapan, bisa juga saya duluan, tapi kondisi Koko udah kritis. Setengah otak Koko sudah tergenang darah. Ya, demikian video detik-detik dipanggil Tuhan, yaitu seorang yang kontroversial bernama Agustan ini. Namun kita melihat bagaimana semasa hidupnya. Saya tidak akan memperlihatkan video yang panjang, cuma saya akan memperlihatkan bagaimana detik-detik akhir yang bagi saya itu penghujatan luar biasa, yaitu peristiwa yang sedang kentutin Alkitab dan menantang Allah kalau selama 1 bulan Agustan ini akan mati atau dan lain sebagainya. Yuk, kita simak video ini. Saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat, gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati?
Kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit. Dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan dihazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si Tan Parangi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya. Minimal gigi depan 2 lah, lepas ya. Saifuddin. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya, baik. Saya rasa cukup dari video ini memberikan informasi bagi setiap kita. Satu pelajaran penting bagi setiap kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Mari kita belajar untuk jangan pernah menantang Sang Pencipta. Karena kita tidak lebih dari debu dan tanah yang diciptakan oleh Dia, yaitu Sang Pencipta kita. Saya teringat bagaimana kisah Herodes waktu itu ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ketika banyak orang menganggap dia, wah ini adalah suara Allah. Namun dia tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya. Namun pada akhirnya dia juga mati ditampar oleh Tuhan. Mari kita simak bagaimana kisah Herodes dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Wah, ini Herodes sedang berpidato kepada rakyatnya, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Namun Herodes membiarkan hal itu dan tidak mengoreksi kepada orang-orang yang membalasnya. Apa yang terjadi di ayat yang ke-23? Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Wah, ini pelajaran penting yang kita harus renungkan. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Apakah kita sudah memberikan sikap hormat kita kepada Allah, atau sebaliknya kita tidak menghormati Allah dalam setiap kehidupan kita, dan pada akhirnya berujung kepada kebinasaan. Biarlah melalui video ini kita boleh diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita hidup dan bagaimana seharusnya kita memiliki relasi yang baik dengan sesama kita, saling mendoakan dan saling mendukung di dalam kita melakukan perbuatan yang baik terhadap sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini ke depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.